Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Surya Adia Putra Pratama dengan NIM akhiran 087 dari kelas Praktikum Survei Geografi dan Eksplorasi Dasar Laut kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa penjelasan mengenai metode pembuatan jalur pemroman, kemudian metode penggunaan Access Sounder, Single Beam, GPS Map 858 Plus, kemudian pengolahan data dan analisisnya. Langsung saja yang pertama yaitu pemeruman. Pemeruman adalah proses dan aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan dasar perairan. Pemeruman merupakan bagian dari kegiatan survei hidrografi. Kemudian untuk metode pembuatan jalur pemeruman itu ada dua langkah umum. Yang pertama perhitungan lajur pemeruman, kemudian tahap penentuan lajur pemeruman. Untuk contohnya terdapat perhitungan seperti yang ada di pojok kiri tersebut, cuman agak tertutup ya. Oke, yang pertama itu ada interval. Intervalnya diketahui 300 meter, kemudian menentukan ada banyak interval menggunakan rumus jarak dibagi interval. Terdapat dua yaitu vertikal dan horizontal. Kemudian dimasukkan nilainya sesuai yang diketahui akan diperoleh nilai 16,6 untuk vertikal dan 6,6 untuk horizontal. Kemudian menentukan panjang jalur. Untuk rumusnya dengan menggunakan banyak interval ditambah 1 dikali panjang bagi lebar. Untuk vertikal sendiri kita masukkan angkanya yaitu 16,6 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 17,6 dikali 2 sama dengan 35,2 km. Untuk yang horizontal diperoleh 38 km dengan rumus yang sama. Kemudian menentukan total panjang jalur, yaitu menggunakan rumus vertikal ditambah horizontal dengan nilai 35,2 ditambah 38 dengan hasil 73,2 km. Kemudian menggunakan yang selanjutnya yaitu panjang interval dengan menggunakan rumus banyak interval dikali interval dengan dua perhitungan juga yaitu vertikal dan horizontal. Untuk vertikal diperoleh 4,9 atau dibulat ke 5 km, kemudian yang horizontal 1,9 atau 2 km. Kemudian menentukan total panjang interval dengan rumus panjang jalur vertikal ditambah panjang jalur horizontal. Dengan nilai 4,9 tambah 1,9 dengan nilai akhir 6,96 km. Kemudian total panjang jalur wilayah studi. Untuk yang perhitungan ini menggunakan total panjang jalur ditambah total panjang interval, yaitu 73,2 ditambah 6,96 yaitu 80,16 km. Kemudian menentukan lama survei dengan rumus kebutuhan survei sama dengan panjang jalur dibagi kecepatan kapal. Diketahui kecepatan kapal adalah 4 knot sama dengan 7 km per jam. Kemudian dimasukkan rumusnya 80,16 km sebagai panjang jalur, kemudian kecepatan kapal 7 km per jam sama dengan 11,451 jam. Kemudian untuk lama surveinya, kebutuhan survei sama dengan waktu dibagi waktu survei, yaitu 11,451 jam dibagi 2 jam per harinya, yaitu diperoleh 5 hari atau diperoleh 5,725 hari dibulatkan menjadi 6 hari. Kemudian untuk biaya survei yaitu menggunakan rumus biaya survei dikali kebutuhan survei dengan nilai 200.000 dikali 6 hari diperoleh 1.200.000. Kemudian untuk metode pembuatan visualisasi jalur pemeruman itu menggunakan tahapan penentuan lajur pemeruman menggunakan software MapSearch untuk memvisualisasikan pemeruman yang telah dihitung. Yang pertama kita menentukan titik koordinat 3 titik dari lokasi yang mau ditentukan lajur pemerumannya menggunakan Google Earth Pro, kemudian dibuka software MapSearch-nya, kemudian dimasukkan. Setelah dimasukkan koordinatnya kemudian pada software MapSearch dipilih menu edit, lalu diklik menu new track dan rename pada bagian nama, lalu dipilih warna sesuai dengan selera masing-masing. Jadi ketika membuat tracknya itu kan ada jalur crossnya juga.
Untuk yang lajur utama, kita menentukan titik koordinatnya, kemudian menentukan warna. Setelah itu kita menggambar sesuai panjang dari lajur pemeruman yang telah ditentukan tadi. Kemudian selanjutnya dibuat lajur perum sesuai dengan interval yang telah diberikan oleh yang telah ditentukan, yaitu sebesar 300 meter dengan panjang lajur horizontal dibuat sebanyak 7 lajur dan lajur vertikal dibuat sebanyak 17 lajur. Kemudian untuk hasil peta pemerumannya dengan cross itu ada 2, horizontal dan vertikal juga. Oke, selanjutnya metode penggunaan echo sounder single beam GPS map 858 plus. Echo sounder single beam GPS map 858 plus adalah perangkat yang sering digunakan dalam survei batimetri untuk mengukur kedalaman dan mendapatkan gambaran dasar perairan. Untuk interface-nya seperti ini, yaitu terdapat pilihan tradisional, clear view, navigation chart, highway, ice radar. Untuk cara penggunaannya itu dengan menyalakan perangkat, kemudian ditekan bagian tombol dayanya untuk menyalakan perangkat, kemudian tunggu hingga mendapatkan sinyal GPS. Dan untuk interface cara pembacaan kedalamannya itu terdapat nomor 1 itu bottom depth, kemudian yang nomor 2 itu water temperature, kemudian nomor 3 GPS speed, nomor 4 device voltage, kemudian nomor 5 waktu, nomor 6 color bar, kemudian nomor 7 depth line, nomor 8 transducer type and frequency, zoom type and color filter status, kemudian nomor 9 depth indicator is the sonar data screen scrolls from right to left. Nomor 10 suspend target atau fish school, kemudian nomor 11 a scope, pada nomor 12 bottom echo. Kemudian untuk selanjutnya itu gunakan layar peta atau sonar untuk memantau posisi dan kedalaman. Untuk menandai lokasi, tekan tombol mark atau WPT, tekan dan tahan untuk membuat waypoint. Jadi untuk membuat waypoint itu menggunakan interface route using chart. Kemudian kita tekan lama, kemudian tombol mark and WPT-nya ditekan, kemudian akan muncul waypoint-nya. Kemudian terdapat interface ice radar, terdapat bagian yang pertama itu bearing ring, kemudian target in the safe range, kemudian active target, kemudian nomor 4 active target maritime mobile service identify atau MMSI, and details, kemudian ice target list, kemudian range. Dari ice radar ini digunakan untuk mengidentifikasi secara otomatis. Kemudian ada fitur quick draw contours. Kemudian akses quick draw contours ini menggunakan menu quick draw contours untuk membuat peta kontur bawah air. Jadi dengan fitur ini kita bisa mendapatkan hasil peta sementara secara cepat dengan fitur quick draw contours. Kemudian selanjutnya metode olah data dan analisis echo sounder single beam. Selanjutnya dalam pengolahan data batimetri itu terdapat pengoreksian data pasang surut terlebih dahulu. Dari data pasang surut yang telah digunakan untuk acuan dan data raw dari data batimetri itu kita sesuaikan tanggalnya. Kita lakukan koreksi seperti yang pada di gambar ini. Kemudian setelah ditentukan tanggal dan lain sebagainya dengan pasang surut, nilainya dimasukkan semua. Setelah itu ditambahkan field baru di Excel baru dengan kolom lintang, bujur, HHWL, MSL, dan LWL. Nah, untuk pengolahannya sendiri menggunakan ArcGIS. Langkah pertama itu membuat poligon baru dengan data yang diperlukan itu terdapat data Excel, data titik poin dari batimetri, kemudian data data citra dari lokasi penelitian atau lokasi studi yang digunakan untuk memvisualisasikan akhir dari peta batimetri nantinya. Kemudian dibuat boundary
sesuai dari wilayahnya. Kemudian setelah dibuat boundary memutari wilayah dari batimetri, kemudian di-save terlebih dahulu, kemudian dilakukan analisis spasial menggunakan interpolasi, yaitu interpolasi di R-Toolbox. Di bagian raster interpolation kita ubah topo to raster. Kita masukkan datanya, data titik batimetri. Kemudian kita masukkan tipe untuk yang data batimetri itu point elevation. Kemudian untuk batas kita masukkan boundary. Untuk fieldnya, untuk yang batimetri kita masukkan untuk yang MSL. Kemudian di save di folder. Setelah itu ditunggu prosesnya hingga berhasil. Nah, untuk topo to raster hasilnya seperti yang ada di gambar ini. Terdapat warna-warna yang berbeda sesuai kedalaman. Kemudian dibuat contour list di bagian R-Toolbox juga, bagian raster surface. Kita pilih contour intervalnya, base contour interval 1, base contour 0, z faktor 1, kemudian dipilih contour. Setelah itu dijalankan aja, akan berhasil dengan checklist OK. Kemudian untuk menampilkan kedalaman sesuai dengan kontur, kita tampilkan di bagian simbologi, kemudian labels, kemudian kita checklist. Nah, kemudian dari kontur yang berhasil tadi akan terdapat nilai-nilai kedalaman sesuai dengan warna dan kontur dari batimetri tersebut. Nah, selanjutnya itu kita mengedit warna dan labels ya, untuk yang di samping di legenda nantinya. Nah, untuk hasil-hasilnya seperti ini. Dapat disimbolkan bahwa dari warna yang berwarna dari warna batimetri yang dengan warna putih itu dengan kedalaman 3,9 sampai 4,7, yaitu di wilayah pesisir. Kita masih bisa dibilang dangkal. Kemudian yang selanjutnya warna pink dengan kedalaman 4,7 sampai 5,5 meter, diikuti dengan warna biru 5,6 sampai 6,4 meter, kemudian 6,4 sampai 7,4 meter. Nah, kemudian untuk yang warna hijau ini udah semakin dalam 7,3 sampai 8,1. Kemudian untuk yang warna hijau selanjutnya 8,1 sampai 9 meter. Untuk warna kuning 9 meter sampai 9,8 meter. Untuk warna orange ini sudah dalam dengan kedalaman 9,8 sampai 10,5 meter. Untuk yang kedalaman paling dalam itu di range kedalaman 10,6 sampai 11,5 meter. Jadi ini untuk merepresentasikan kedalaman dengan warna dan kontur list dari olah data spasial menggunakan data batimetri yang telah diambil dari survei lapangan, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk dari awal itu menentukan lajur pemrograman terlebih dahulu, kemudian setelah dilakukan perhitungan, kemudian divisualisasikan lajur pemrogramannya. Setelah divisualisasikan dilakukan survei lapangan menggunakan alat focus holder, kemudian dari alat tersebut kemudian didapatkan data Excel yang itu merupakan data raw, perlu dikoreksi terlebih dahulu menggunakan pasang surut. Setelah dikoreksi kemudian dimasukkan dalam ArcGIS, kemudian diinterpolasi atau dianalisis data batimetrinya. Kurang lebihnya dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.